Pimpinan kita selesaikan aja rapat tadi. Karena percuma, kita mau mendengarkan kok. Ya, kasih pimpinan. Monggo, Pak Dam, bagaimana pendapatnya? DPR itu dari DPR itu dari Pak itu ngomong parlemen, parle ngomong, ngomong itu berarti silakan. Kita kembali ke topik awal. Ini dari empat keberatan untuk tindakan dengan alasan mereka merasa tidak. Jadi saya mau tanyakan ke Pak, dan 116 itu terwakili dari kita tidak mau besok ada kelompok lain mengaku tidak ada masalah. Kalau terwakili 116 clear. Kalau besok ada lagi kelompok lain parkir merasa tidak ada masalah dengan tunggakan dan lain-lain, berarti kalian mengadu kita dengan pembeli terkait. Ya, perlu diingat, kami tidak akan menerima lagi aduan dari pihak selain ini. Nanti kalau saya adu dengan kelompok itu, jangan diadu antara kita dengan pembeli. 116 itu hanya di wilayah kota, kan gitu. Ini gemuk-gemuk lagi. Ciri-ciri kan ada itu. Lu kalau gerak main tunggakan, itu yang kita tidak mau. Ya. Yang kedua, SPT dan Yusuf ada di kita. Surat perintah tugas. Yang kontrol itu tahu kan lu, bukan SPT. Siapa yang tanda tangan? Ada yang tanda tangan di sini. Ada yang tanda tangan kontrak. Dua-dua. Yang dua-dua. Sudah kerja sudah. Bukan SPT loh ya, kontrak. Siapa yang tanda tangan? Siapa yang tanda tangan kontrak? Di antara yang hadir ini. Tanda tangan kontrak. Bukan organisasi. Bukan kita belum ada organisasi, jadi perorangan dulu. Saya ini baru minta dari Gini Mas, sebentar. Izin ya, Pak. Enggak, ini saya penting ini yang disampaikan Pak Dawam ini. Penting, makanya saya dari awal ini semua enggak IPAK ini dari 116 itu IPAK G. Karena kami ini sebenarnya ada IPAK gitu ya. Bisa jadi misalnya nanti ada IPEK gitu. Ada lagi apa lagi? Ada IPIK. Nah, saya tidak bermaksud membuli apalagi menistakan panjenengan. Kita ingin yang clear karena nanti kemudian datang kan mudah Pak Tugi bikin kelompok, bikin ikatan, bikin asosiasi. Makanya penting legal standing penting itu di situ tadi itu. Itu pertanyaan Pak Dawa. Sampai benar-benar wakili 116 titik itu, ya kan? Tentu harus dibuktikan juga gitu. Atau ini yang mau kita urus mau yang mana yang diselesaikan Pak? Itu loh duduk perkaranya dulu gitu. Kemudian yang kita mau selesaikan ini, ya, saya berharap tadi kan ada 2 poin soal sistem perparkiran. Kemudian ada tunggakan. Kalau memang sistem perparkiran itu sudah ngomong kebijakan itu nanti rapatnya bukan di sini. Panjenengan kalau mau menyampaikan harapan monggo. Tapi kemudian yang kedua kalau urusan soal perselisihan tunggakan yang mana? Karena ada kebijakan yang salah atau apa? Silakan dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang ada kemudian nanti disampaikan. Sampean juga tidak bawa bukti-bukti semua. Yudhisu bilang begini, sampean bilang begitu nanti. Kami ingin bukti otentiknya. Itu kira-kira Pak Doa. Monggo mungkin ada yang lain Pak kerjasama sama Disub itu saya ngajukan surat permohonan, begitu keluar namanya SPT, surat perintah tugas. Oh iya, Itu saya selesai. Saya ingin tahu sebelum pakai dan lain-lain, mereka kontrak enggak 1 tahun? Ada nggak tahu kan? Oke, berarti clear. Karena di Sub ada tahunan. Yang ini
ini nggak terima kontrak, bukan Iya. nggak ada. Kontraknya itu pasti ada. Kalau impact nggak mungkin karena sampai baru berdiri November. Ada kontrak. Yang lain itu yang organisasi. Untuk organisasinya ini kan miskomunikasi Pak. Sudah. Makanya kita ini memutus yang miss biar tetap komunikasi. Gitu, sebentar dulu. Sabar, ada waktunya nanti, Pak, dengan pembina. Kasih kesempatan dulu ya, kan satu sesi. Kita ini ada kontrak tahunan, ada SPT yang dikeluarkan di tahun 2023 3 bulanan. Di sini terbukti semua. Ya, tapi di kami selaku bukan pribadi saya loh Pak ya, kembali ke Pribadi ya, pribadi. pribadi. Kami itu cuma dikasih surat permohonan untuk membuat SPT baru. Paham Itu yang aja. 3 Itu bulanan. kontrak nggak ada. Pak. Yang kontrak tahunan berarti ada yang bertanggung jawab di sini. Jangan ketek-ketek, di sini ada bukti, Enggak, Mas. untuk kontrak tahunan saya nggak. Berarti saudara nggak menerima kontrak. Enggak. Nggak menerima kontrak. Enggak, 3 bulan. enggak. Saudara bukan para pihak di dalam kontrak ini. Ini ada yang pegang kontrak tahunan yang bertanggung jawab selama 1 tahun. Ada ini. Antipak, anggota Sahril itu siapa Sahril? ada di luar tadi Pak. Ini tanda tangan tahunan. Bentar. Saya hanya membutuhkan ini tahunan. Ada nanti setelah ini berarti sudah clear. Habis itu yang bertanggung jawab 3 bulanan adalah sebenarnya adalah Sahril dengan disub untuk memberikan kepada koordinator atau jubir setiap titik. Harusnya kan seperti itu. Kalau sampai tidak punya pegangan ini, titiknya sudah disepakati bahwa tiap bulan harus setor sekian, ini sudah oke loh ini, sudah iya. Pada waktu iya, kalian tidak menyepakati ini, berarti tidak sesuai, otomatis disubnagi. Mohon maaf, saya teruskan dulu. Iya, benar. Kenapa disubnagi? Berdasarkan kontrak tahunan untuk memberikan SPT tiap 3 bulan. Titik zonasinya berapa per titik ini. Karena dia bertanggung jawab di sini. Siapa? Atas nama Sahril. Kok bisa-bisanya Pak dia tanda tangan? Nggak tahu. Ini teman-teman sahabat sendiri. Anggota Ipak ya Pak Sahril? Iya, Kenapa nggak diajak sini? ada di luar. Tapi untuk jukir-jukir yang lain itu tidak ada perihal masalah kontrak. Kami itu tidak diberitahukan perihal masalah kontrak. Yang diberitahukan perihal masalah kamu buat permohonan SPT baru gitu aja dan kamu harus setor sekian seperti itu. Pimpinan. Selesaikan dulu sama Jadi, saya. jadi begini pimpinan. Ini antara anggotanya aja udah nggak jelas. Sudah Pak Handi, sudah. Pak Daud sudah selesai Kak. Betul. Nanti kakinya. Bentar. Iya, Pak. Biar ini clear. Iya. Ya kan? Biar ini clear. Kenapa? Betul, ini bukan atas nama kelompok, tapi dia bertanggung jawab atas jukir di 116 titik. Kan seperti itu. Seharusnya teman-teman di depan yang hari ini pemegang ini pemegang zonasi berapa? Pada waktu SPT yang ditandatangani per Januari itu ada jumlah uang yang harus disepakati tiap bulan. Betul nggak? Sepakat. Kan seperti itu. Bulan April Mei yang tidak dikeluarkan dianggap tunggal. Dari ini, misalnya dari 800 punyanya Mas Bayaki menjadi 4.300 deal 2.600. Di bulan Januari sampai bulan April atau Juni atau Mei bayar nggak 2.600? Kenapa? SPT-nya kan sudah bunyi 2.600. Oh tidak, bukan di SPT Pak. Deal-dealan. Di kantor, secara lisan di kantor itu Berapa tuh? 2.600.000. Sampai bayar itu. Udah. Iya, terus melalui TV tetap. Sudah, sampai bayar 2.600 sudah. Bayar di bulan Juli Pak, dimulainya. Bulan Juni. Sama SPT itu bulan Januari kan? Iya, tapi kan belum ada kesepakatan Pak terkait des itu. Jadi kita tidak mengikuti yang bulan Juli. Tetap kita tapping. Berarti sebentar, berarti bulan Januari sampai bulan Maret sebelum ada des itu sampai nggak bayar? Bayar tapping, Tapi tetap tapping. 800. Berapa? Ya sesuai terkadang 800, terkadang. Yang dengan pembagian 40-60 itu? Iya. Bukan Soalnya kan tidak ada pemberitahuan lanjutan Pak. Untuk saya itu harus sekian sekian itu enggak. Oke. Siapa tanya isu?
SPT itu berbunyi ada tulisan perzonasi gelap. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Yang per April ada. Kalau yang Per April. April ada. Tagihan berarti mintanya Januari sampai Maret. Juli, April. Bentar. April ada SPT yang berbunyi angka nominal per titik. Berarti yang ditagih Januari, Februari, Maret. Jelas luas, ya kan? Januari, Februari, Maret dari 116 titik dengan nilai sekitar 250 juta. Betul kan? Yang diajukan ke kita. Januari, Februari, Maret. Kira-kira ini mohon maaf. Saya tidak saling menyalahkan, itu jelas salah. Karena kontrak tidak jelas, SPT tidak jelas untuk 3 bulan ke belakang. Kan gitu. Hal ini memaksakan teman-teman untuk membayar. Otomatis mereka menolak karena tidak ada bukti secara bukti. Disepakati dulu. April ini berarti sudah boleh bayar. SPT ada tulisan angka. Berarti disepakati mulai April berarti clear. Biar ada kita bahas kan. Kalau untuk clearnya kan kita nggak bisa Pak, karena kan itu kan masih dikaji, kita juga kan dari yang 800 kok bisa jadi Betul, nggak usah bahas itu dulu. Jalur Februari tadi sudah clear, ya kan? Tidak ada SPT berupa angka. Oleh April SPT itu berbunyi plus angka yang disepakati. Berarti sama kan setuju per titik nilai sekian, betul kan? Berarti April sudah clear. Kita hitung Januari, Februari, Maret. Kalau disepakati dulu biar kita enak kan bulan, ya kan? April sampai Desember tidak ada masalah. Oh sampai tanda tangan kontrak SPT bahwa aku siap 2.600.000 titikan, contohin. Oke. Berarti mulai per April, betul nggak? Ya kan? Bukan Pak, maaf. April itu Pak, kita dapat surat tagihan, gitu loh. Terus waktu itu saya Juli saya dipanggil. Saya Juli dipanggil ke kantor, suruh nulis dides 100.000 per hari. Itu dipaksa suruh nulis, terus suruh tanda tangan. Saya aslinya emang enggak mau. Iya, Ada surat paksaannya Pak. Enggak ada, cuma saya dipaksa suruh nulis. Kok mau Pak dipaksa? Ya apa saya dihubungi orang 56 nama disub. Ini kalau nggak akan selesai. Kalau persoalan ini permasalahan ini diselesaikan dengan cara seperti ini. Kita ini sebetulnya sudah ada realnya mau menyelesaikan ini. Problematikanya tadi kan soal tunggakan. Disub ini membuat perjanjian kontrak kerja, ada nama-namanya, para pihaknya ini ada. Ini sebetulnya yang harus kita hadirkan di sini, baru kita bicara. Ini setiap kontrak itu menunjuk satu titik dan ada koordinator. Ini loh kontrak tahun 2022. Nah, sementara kita tadi tanya yang namanya SPT yang nggak ada, yang tawar menawar. Gak mungkin nanti tawar menawar barang itu nang pasar. Kita pakai ini dulu, ini baru nanti selesai. Baru selesai keruputannya itu, mana yang nunggak, mana yang enggak. Nah, baru gitu. Enggak seperti ini kita enggak pas, misle ini. Pembicaraan ini enggak akan selesai. Disumun pernah pasti akan pegang ini terus. Pegang legalitas ini. Ada kontraknya, ada SPT-nya. Menurut saya gitu, pimpinan. Teman-teman kita kumpulkan bukti SPT itu. Kan enak kan? Jadi kita nggak sekedar, oh saya enggak kok, saya merasa enggak munggah, tapi disub merasa kalian tidak tunggakan. Buktikan dengan SPT. Makanya tadi saya Silakan Pak Amdi. jadi gini, Pak pimpinan. Apa yang disampaikan Pak Syafiq benar. Jadi kalau kita ngomong seperti ini, mesle Pak, kalau ketemu, ya, penjenengan dimintain data juga nggak ada. Kita mau ngomong apa? Gitu loh.
dari 116 titik, apakah itu semua nunggak terus berbondong-bondong ke sini untuk kita penyelesaian ke kami? Nah, ini yang perlu kita buktikan. Dinas ada Pak, buktinya ada, jenengan ada loh. Harusnya soal perjanjian itu dua pihak Pak. Di sini pegang, jenengan pegang. Ini enggak ya. Terus mau dasar kita apa? Dari sini toh, tidak bisa seperti itu. Makanya saya minta lengkapi dulu. Ojo asal ngomong Pak, menjerit hatinya, tapi data jenengan nggak ada. Loh lah, saya kira nanti saya itu atau teman-teman di DPR nggak kelewat jenengan, bukan. Kita ingin mencari titik temunya karena kita mendengar Pak. Ada tulisan seperti itu, audensi, audit, sangat berdasar. Itu loh Pak. Dan seperti itu, ya. Apa yang disampaikan Pak Daud juga seperti itu Pak. Paket kami, Pak Ketua, pimpinan juga. Makanya saya menyarankan Pak Ketua, kita cukupi saja rapat kali ini karena mensle dari Pak Safi, nggak ketemu. Ya, terima kasih pimpinan. Oke, nanti kita putuskan. Sudah. Oke. Dan untuk ya, ternyata yang saya pertanyakan tadi sudah keluar. Ada surat kontrak satu-satu muncul ya. Ada yang mau saya anggota depannya lewat Pak Muhammad cukup ya. Saya pengen Pak Budi data dari dulu, dari tadi, dari tahun 2022. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat para anggota DPR Komisi 3, kita sekarang sedang membahas soal retribusi Pak. Saya tidak akan membela siapapun ketika dia salah. Hak demi Allah. Saya di sini hanya kepingin dampingi teman-teman. Soal SPT, soal kontrak dan sebagainya itu sebenarnya kesalahannya bukan di teman-teman. Mestinya disub sebagai regulator. Yang notabene adalah teman-teman ini sudah bekerja akhirnya puluhan tahun. Kemudian panjenengan tanya SPT, tanya kontrak, mereka nggak bisa jawab. Saya juga bingung Pak. Ini gimana kok bisa seperti ini? Masa sih pejabat-pejabat ini ngelola negara kayak begini, ngelola anggaran kayak begini? Ini parah Pak. Enggak. Kok kembali ke topik aja ini? Topik jelas bahwa teman-teman itu punya hutang, itu dimasukkan satu-satu suruh buat pernyataan Pak. Lah kemudian jenengan tanya soal SPT. Oh, nanti dulu, kami nanti silakan, saya dengar, silakan terus. Saya harus cerita dari awal ini Pak. Makanya saya akan cerita sesuai dengan cerita teman-teman dan data yang saya dapat. Bahwa teman-teman ini disuruh membuat surat pernyataan satu persatu di ruang salah satu ruang dinas perhubungan, disuruh menyatakan punya hutang. Kemudian kalau tidak mau suruh buat pernyataan, dia diberhentikan dari parkir Pak. Nah hutang mereka kalau dikumpulkan itu banyak, ada 900 juta kali ya. Lebih. Dan kemudian kalau jenengan tanya SPT mana, kontrak mana, lah bagaimana mereka kok punya hutang? Kalau dia tidak punya SPT, tidak punya kontrak, ini kan bingung saya. Manajemennya di sub ini ngatur teman-teman. Nah ini gimana sih? Saya jadi nggak bisa ngomong Pak. Ngomong saya boleh di luar pikiran yang saya bawa dari awal. Karena pertanyaan jenengan dan teman-teman ini justru memojokkan mereka. Mereka nggak punya SPT, nggak punya kontrak, tapi punya hutang Pak. Terus sampai Pak. Sebentar. Ini sampai jadi pembina, jadi berdewan, betul dewan ini. Harus ada yang perlu saya mintai pernyataan sampean bahwa dengan pertanyaan menyudutkan.
Kami ini bertanya juga, dalam posisi ini audiensi permohonan disposisi dari pimpinan. Kami ingin menggali siapa yang duduk atau apa sampai tadi ini. Kenapa kemudian tidak SPT? Kemudian mengalir, ternyata sebenarnya kalau mau fair, ya mau fair, yang para pihak yang ada di sini yang akan kami dengar. Kami sudah sabar-sabar sampai bilang, sampai bilang pertanyaan pejabat yang apa tadi? Sampai tadi itu. Kami punya cara. Gini ketua, Silakan. saya tambahkan. Jadi gini Pak Mas Ruki, di awal pertanyaan saya, ini saya sedang bicara dengan siapa? Tunjukkan. Kok tadi lo ngaku semua itu kerja. Kerja tanpa ada dasar itu kerja di kawan sopo. Ya makanya mereka juga punya hutang, masa punya hutang. Oke, sampai ngomong tiba-tiba punya hutang. Loh, Januari mau baru sih kerja tak? Wong cerita kerja kabeh ngono. Kan kerja dia. Narik parkir kan, tepeng kan Berarti kan ilegal. Makanya saya tanya dulu, Anda saudara-saudara kerja itu dasarnya pakai apa? Ono perintah enggak, ada legalitas enggak? Legal ono itu ilegal. Itu dulu diurut Mas Suri. Saya nggak menyudutkan, biar saya sedang memperjuangkan ini jelas yang tak perjuangkan. Ya, tak rewangi jelas. Makanya saya tanya, kita ini sebenarnya harusnya bicara dengan para pihak yang tanda tangan kontrak itu. Dari tadi itu bicara soal sesuatu yang terjadi di sana, kita nggak tahu. Pak Mas juga bilang suruh tanda tangan pernyataan punya hutang. Siapa Pak Mas Suri? Sebutkan ini. Ini berita acara pemeriksaan ini. Sampai saya bisa cerita ke teman-teman. Saya sudah bilang, sampean yang jujur, ya jangan bohongi saya. Nah sampean bohongi aku, saya juga sama. Sebentar Pak Mas Duki, ini sampai ini kayaknya jadi anunya di sini, jadi mediator dan pimpinan. Makanya Pak. Sampai ini posisinya pembina di sini ini. Iya. Sampai kan saya jangan ada ke saya, jangan. Makanya. Nanya lagi ke yang sampai bina. Begini. Ketika mereka mau berangkat ke sini, mereka mau melakukan mediasi, itu kan sudah banyak Terus dulu ya. Tenang dulu, kok bisa enggak? Ya kerokok mau goreng Joko. Balik mogok, balik gak mogok. Rokok sih. Tadi disebut, saya menyampaikan di forum FGD berkaitan dengan retribusi parkir, Pak Suki. Saya kira panjenengan juga datang ya, waktu itu, Mbaknya juga datang. Ya. Bahkan sudah ada supervisi dari KPK, dari Kejaksaan dan Kepolisian. Ya, betul. Bahwa aturannya sudah jelas, semuanya tadi sudah, perdana juga sudah jelas, kan? Waktu itu ditanya, kemudian juga ada pernyataan hutang, tanggungan atau tunggakan, yang ternyata di dalam prosesnya katanya ada pemaksaan. Bapak tadi bilang, loh Bapak kok mau dipaksa? Itu sebenarnya bukan, itu ada ranah-ranahnya sendiri. Ini poin yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ya. Seperti yang di awal kami berterima kasih panjenengan ini sebagai pejuang retribusi daerah, pejuang PAD gitu, pendapatan asli daerah. Tapi kita juga disupervisi oleh Kejaksaan dan Kepolisian, ya. Bagaimana yang panjenengan dengar kemarin. Karena prinsipnya kalau kemudian ada tunggakan, ya, atau bahkan polisi kan berharap ini bisa diselesaikan, jangan sampai kemudian menjadi persoalan APH. Kemarin APH sudah memberikan pasal yang akan diberlakukan ketika sudah ada retribusi yang disepakati bersama, ya. Kemudian tidak ada penyelesaian dalam arti misalnya kalau ada perselisihan hutang kan bisa diselesaikan dengan instansi yang terkait atau pihak ketiga. Silakan diuji di pengadilan, bahasakan itu resminya, saya mau resminya. Kalau ada perselisihan, karena di dalam asas hukum itu perjanjian yang sudah dibuat terlepas dari paksaan atau tidak, mestinya Bapak kalau dipaksa lapor aja polisi. Tapi ya sudah, kita tidak tidak itu. Ini semuanya sudah terjadi, mencari proses kekeluargaan. Jangan sampai kemudian
Ya, kemarin pesan dari kejaksaan maupun kepolisian, upaya hukum terakhir. Hukum itu menjadi upaya atau cara yang terakhir. Di dalam asas pidananya itu ultimum remedium. Ya, upaya hukum yang terakhir. Di atas semua itu kami sebagai DPR, perwakilan panjenengan, lembaga perwakilan, kami juga bisa berharap menyelesaikan, karena puncak dari keadilan, puncak dari hukum itu adalah kemanusiaan. Kami berpikir bahwa panjenengan yang sudah menjadi pejuang ini, ya, kemudian ada titik temu. Tapi kalau kemudian tidak ada titik temu, kami tidak punya keharusan harus menyelesaikan ini. Karena kalau soal kebijakan, oke, kita bantu. Ada persoalan penyimpangan, kita bantu. Tapi kalau sudah persoalan perselisihan berkaitan dengan tunggakan, apalagi nanti ada penggelapan, ranahnya bukan di kami. Nah, mumpung itu belum terjadi, karena kemarin sudah di-warning sama kejaksaan sama kepolisian dengan pasal penggelapan. Kami bertemu di sini. Kita bertemu di sini. Dan sekali lagi panjenengan sudah dapat bonus. Mestinya hanya kami dengar dulu, belum kami datangkan. Diskuran kami minta keterangan. Itu biar kita ini dulu ya. Pikiran kita ini sama, biar frekuensinya sama. Percuma kami sudah, bukan percuma memang tugas kami. Tapi kalau kemudian sahur mandok saling merasa benar, ya. Jadi tidak benar kalau kemudian kami membela OPD meskipun OPD mitra kami. Kalau memang ada kebijakan yang belum dievaluasi. Jadi itu standing posisinya kami di sini kami. Oke, saya sekarang tanya lagi sebelum nanti kalian ngomong. Dari 119 titik parkir itu, ya. Kemudian ada pertama tadi panjenengan yang menyampaikan, Mas Bayi tadi, bahwa tidak ada sosialisasi. Yusuf sudah menjawab bahwa sosialisasi sudah dilakukan Desember. Kemudian bulan Januari sudah diberlakukan, tidak ada kata uji coba. Itu juga yang kita cari versi panjenengan tidak ada sosialisasi, versi itu ada sosialisasi, versi Yusuf langsung dilaksanakan, versi panjenengan menguji coba. Oke. Kemudian saya tanya, dari kekurangan atau tunggakan ini, tadi kan ada fase dari Januari sampai Maret, kemudian April sampai Juli yang ada kesepakatan, kemudian tentukan Juli sampai Desember. Saya ingin ini dulu, saya klaster dulu. Disub juga nanti bisa membantu. Nanti tunggakan yang ada ini, dari yang udah dulu, bulan Juli sampai Desember ada tunggakan nggak? Ya? Ya. Kekurangan. Ya. Ada. Ya gitu loh. Saya tanya, ada tunggakan nggak? Ada. Ya kan saya tahu kekurangan sama dengan ada ya. Ada. Bisa diselesaikan? Belum. Kenapa? Ya, karena kan menunggu ini loh, Pak, hasilnya ini, hasil dari audiensi ini nanti, karena kita sendiri tuh nggak bisa, Pak. Oke, tidak apa-apa, silakan. Ini kan menurut arti loh, Pak, gitu loh. Jadi terkait sistem sebenarnya Pak Ketua. Jadi kita solusi dengan isu kemarin itu kita mencari solusi dan sistem, artinya supaya tunggakan ini kan parkir ini berlaku fleksibel, Ketua. Berlaku fleksibel, tidak harus ramai, tidak juga harus sepi. Gitu. Ini tinjauan kami, artinya makanya kita ke DPR ini untuk curhat sebenarnya terkait sistem yang dibuat oleh Disgub. Jadi pembenahan sistem saja sebenarnya, karena kalau dibilang tunggakan utang, dari mana sistem itu sementara di lapangan berlaku fleksibel, bisa rame bisa enggak, Ketua? Pak, kalau bicara itu sampai mundur, Pak. Oke. Sampai termasuk jubir atau koordinator? Saya sebagai humas. Humasnya Pak. Kami menentukan ya target berdasarkan potensi. Kemudian idealnya SPK atau SPD, nilai kontrak yang dibuat itu juga berdasarkan potensi kajian. Tentu juga menghitung parkir namanya
sepi, ada rambut. Itu sudah ditentukan Pak. Ya. Bentar Pak, saya Sebentar itu belum selesai. Belum selesai. Kalau itu kemudian ujungnya soal kebijakan, ya nanti kita evaluasi untuk ke depan. Ya. Gitu, oke. Ya. Yang kita selesaikan ini sudah ujungnya ini kan urusan tunggakan. Panjenengan ya sudah menandatangani yang katanya tadi ada menyampaikan dipaksa kok mau gitu. Ya monggo. Tapi kalau sudah soal begini kami mau membantu, apa masih memungkinkan? Kalau tidak memungkinkan juga bukan wewenang kami di sini karena sudah terikat dengan hukum perjanjian. Bahkan kalau ada karena ini ada regulasinya, perda tadi kemarin itu yang disampaikan oleh Pak penyidik apa dari kejaksaan ke Polres kami Reskrim Tipikor itu kan sudah diwanti-wanti. Laporkan saja ke polisi Pak kalau memang ada pemaksaan, kalau memang tidak apa-apa. Pak ini bukan tidak mau membayar, ya hanya satu yang kita minta itu ada kejelasan aturan main. Tadi dibicarakan bahwa sosialisasi pada bulan Desember, Disub menyatakan begitu. Januari aturan itu sudah berlaku, tapi ketika Januari teman-teman melakukan tipping dengan nilai yang lama, Disub tidak menegur kami, menerima saja. Harusnya kalau itu sudah berlaku, kami ditegur, Pak, targetnya bukan segitu. Ini dibiarkan mulai Januari sampai Maret. Tahu-tahu April, aturan itu berlaku nggak kamu? Kita belum tahu ini. Nilai yang mana yang mau dipakai? Karena ketika kita Januari sampai Maret kita setor, Disub tidak menegur kita, rekan-rekan IPA, terkait nilai yang dibayarkan. Ini harus paham. Nah, teman-teman mengira karena tidak ada teguran, maka aturan lama yang masih dipakai, kan begitu. Tahu-tahu bulan Juli muncul pernyataan hutang. Loh, teman-teman bertanya, terus bulan Januari sampai Maret yang kita bayar kemana dananya? Tahu-tahu kok ini masih muncul hutang. Hutang ini dari mana mekanismenya? Kalau memang seperti tadi yang disampaikan Disub, bahwa bulan Januari tidak ada uji coba langsung berlaku, harusnya ketika teman-teman melakukan tipping, Disub menegur kita, Pak. Tegur ya, teguranmu bukan sekian sekarang, teguranmu sekian, biar teman-teman tahu, oh berarti targetku naik, kerjaku harus lebih keras. Ini tidak ada Pak. Bentar, biar nggak lama. Dulu sudah ditagih utang, saya tahu betul. Zamannya Pak Eko, sebelum Pak Adit, saya tahu betul kok. Mereka duduk di depannya rumah makan Surabaya Kecil. Saya paham. Dan jangan mengukir masalah tentang pelaksanaan. Kita di BRD mengakui masalah TP atau GIRIS belum maksimal 100%. Clear. Kita sudah berkali-kali bahasan ini, nggak usah diulang-ulang lagi. Bukan bilang Pak, artinya begini. Bahwa saya sanggup melunasi kurang bayar retribusi parkir tahun 2022 sebesar 133 juta, dan apabila 31 Januari 2023 maka saya bersedia dicabut sebagai petugas parkir per Februari 2023 dengan catatan yang bertanggung jawab atas kurang bayar retribusi tetap membayar. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan, ditandatangani Pak Sahril, disaksikan oleh Mas Bayhaqi. Ya. Terima kasih. Benar saya menyaksikan. Dan Pak Sahril saat ini sudah menerima SPK tahun SPK tahun 2023 dan SPT di bulan Januari dan sudah membayar di depan. Nah, apa masalahnya? Ya, sudah. Terkait masalah Sampai urus dengan, sampai ini kan karena ada kontrak ini, ada apa istilahnya Pak Sahril ini, pemegang kontraknya.
koordinator. Apa? Iya, koordinator. Oke, terus kalau satu lagi Pak, Pak Iki gak tepak iku asline jenenge. Sare ono masalah. sebagian yang sudah mendapat SPK dan sudah mendapat SPK di beberapa titik jokir di Kabupaten Gresik. Sampai selesaikan dengan pemegang kontrak. Kalau kemudian ngomong evaluasi perparkiran seperti Bapak tadi itu, nanti ada forum lagi, nanti saya undang. Bagaimana cara ngurus parkir, ngelola parkir yang benar. Pembina juga saya undang. Ini soal perjanjian. Kalau mau jujur, mau fair, kami ini kalau mau berlama-lama mendengar sampai karena dulur, ya, kemanusiaan. Jelas ini urusan hutang piutang, urusan ini kalau mau ngomong buat perparkiran yang baik, ada penyelewengan bukan di sini. Mau panjenengan ini loh permohonan audiensi. Bisa bonus sampai di sini. Ya, saran saya kalau diterima, selesaikan dulu satu kamar dengan memegang kontrak dengan IPAK, karena IPAK kan di bawah memang asosiasinya Kabupaten Gresik, tapi baik jukir. Kalau ada persoalan yang kurang diselesaikan dengan Pak Sadir. Apalagi sudah pegang SPK 2023. Belum. Ini gak pegang wajah. SPT. SPT-nya aja yang pegang. SPK sudah Tadi ditandatangani. SPK sudah tanda tangani. Tapi belum hadis hari ini, Pak. Belum. Ini sudah Setelah ini saya kasih tapi belum belum. Ya. Berarti belum. Terus sampean masih punya hutang berapa? 133 dibayar nanti sampai 31 Januari 2023. Ya. Itu kan minta keringanan. Waktu dikaji ulang, dikaji sama kerja sama Dishub, pendapatan itu nggak sesuai target yang ditargetkan bulan Juli. Sepakat tanda tangan. Sampai itu gampang tanda tangan, Jawa tanda tangan, sampai kedua cowok tanda tangan. Kalau masalah saya kena DPR sing ngene iki. Iki aku kok gawe sampean iki, tanda tangan diwaca sing apik, lek setuju ditandatangani, gak setuju ono gak bisa ono masalah itu DPR. Kami bacakan secara lisan juga depan Mas Bayaki sama Mas Iya, itu Sadir. kan 2023 itu. Iya, Karena tidak perlu 2023 itu ada prasyarat, ada hutang yang harus dilunasi, itu bagian dari yang tidak terpisahkan. Lalu sudah lunasi kok aku sampai ini. Gimana Mas? Pembina? Oh, sudah lunasi kok lapor. Ini kan bukan salah satu